Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Demokrasi versus demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Majidah Prawira Negara NIM 330302200089 ingin mempersembahkan sebuah video guna memenuhi tugas UTS Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Sifaul Amin MH. Di dalam video saya ini berisikan analisis mengenai demokrasi dan versus demonstrasi. Demokrasi versus demonstrasi. Jika sudah ada imbuhan versus di sana, maka berarti antara keduanya, antara demokrasi dan demonstrasi itu memiliki ketidakcocokan atau ada sesuatu yang menyebabkan kedua hal ini saling bertentangan. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh ke sana, mari kita cari tahu dulu apa sih itu demonstrasi dan apa sih itu demokrasi. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah demokrasi. Demokrasi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama demos yang artinya rakyat, kemudian kratos yang artinya kekuatan. Maka jika kedua kata ini kita gabung menjadi demokrasi, artinya adalah kekuatan rakyat. Kemudian seorang filosof terkenal, Aristoteles, mengutarakan bahwa demokrasi itu sebuah saat dimana orang miskin yang berkuasa, bukan orang yang punya. Dari sejarahnya dapat kita ketahui bahwa demokrasi itu pertama kali muncul dari kerajaan Yunani kuno. Kemudian di era modern ini pada tahun 1755 Republik Korsika yang pertama kali menganut. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri pemerintahan yang menganut sistem demokrasi? Yang pastinya yang pertama itu konstitusional atau kepentingan rakyat. Kemudian perwakilan umum, kepartaian, kekuasaan, dan tanggung jawab. Dari demokrasi kita beranjak ke demonstrasi. Jadi apa sih itu demonstrasi? Demonstrasi atau yang lebih mudahnya kita kenal dengan unjuk rasa adalah saat dimana sekumpulan orang ini itu berkumpul di depan umum untuk mengajukan sebuah pendapat atau menentang sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu pihak. Baik kebijakan itu tentang sosial atau bahkan bisa tentang pemerintah. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah demonstrasi itu diperbolehkan? Jawabannya ya sah-sah saja, kan kita hidup di negara demokrasi dan juga telah diatur di Undang-Undang Pasal 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, bahwa demo adalah salah satu bentuk mengemukakan pendapat di muka umum selain pawai, rapat umum, dan juga mimbar bebas. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi itu ya tempatnya berisik, demonstrasi itu ya tempatnya kegaduhan. Lalu yang menjadi pertanyaan di awal, mengapa demonstrasi itu bisa versus dengan demokrasi? Jika kita pikirkan lagi ya, demonstrasi itu tidak akan pernah ada jika tidak ada kekeliruan dalam sistem negara kita. Kalau sudah ada demonstrasi, berarti ya ada kesalahan di sistem negara kita. Sistem negara kita itu sedang sakit. Di zaman sekarang itu sudah banyak kita ketahui, sudah banyak kita lihat bahwa rakyat itu sudah tidak patuh dengan keputusan pemerintahan. Mereka cenderung melawan keputusan pemerintahan karena keputusan pemerintahan yang memang terkesan ugal-ugalan dan pemerintahan sendiri sudah tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan rakyat itu tidak merasa bahwa mereka itu terwakili. Wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat malah bertindak semena-menanya dan rakyat sudah merasa tidak terwakili, merasa mereka tidak didengar aspirasinya. Maka ya terjadilah itu demonstrasi. Sebagai bukti adalah demo mengenai Undang-Undang Ciptaker. Hal ini itu sudah menjadi kisruh sejak 20 Oktober 2019 karena Undang-Undang Ciptaker itu cenderung sejak awal itu berpihak kepada penguasa, tidak berpihak kepada rakyat. Di sini saya akan memaparkan beberapa kejanggalan dari Undang-Undang Ciptaker yang menjadi kisruh selama ini.
Yang pertama yaitu kenaikan UMKM, berkurangnya uang pesangon PHK 20%, Kementerian Keuangan Superpower, dan pasal siluman mengenai pajak. Normalnya selama menjadi draft, undang-undang ini harusnya dipublikasikan ke publik. Namun, pasal mengenai pajak ini tidak ada. Pantesan kalau buruh itu demo kepada pemerintah. 2 tahun adalah waktu paling lama untuk yang diberikan MK untuk pemerintah mengoreksi atau memperbaiki undang-undang. Dan apabila dalam waktu 2 tahun itu pemerintah belum juga memperbaiki undang-undangnya, maka undang-undang tersebut dianggap hangus dan kita memberlakukan undang-undang yang lama lagi. Meskipun setelah 2 tahun beberapa pasal telah diubah, namun masih ada beberapa pasal yang janggal, sehingga hal ini menyebabkan para pekerja, para buruh itu demo dan turun ke jalan. Nah, teman-teman, seharusnya negara yang menganut sistem demokrasi itu tidak hanya menjamin warganya dalam hal politik saja, seperti menjamin kebebasan dalam berpendapat, menjamin kebebasan dalam memilih saat berpolitik, tetapi juga kebebasan untuk mendapatkan kesejahteraan. Negara yang menganut demonstrasi itu harus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Begitu. Jadi, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas attention kalian semua. Di sini saya Majidah Prawira Negara dari kelas B HTN pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.